Oke, materi hari ini adalah mengenai penaksiran selisih rata-rata dan selisih proporsi. Penaksiran selisih rata-rata berarti kita berbicara mengenai perbedaan antara dua kelompok nilai rata-rata dan penaksiran selisih nilai tersebut ya. Jadi kita apabila ingin menaksir perbedaan rata-rata pada dua populasi, maka kita bisa menaksir rata-rata populasi tersebut dengan menggunakan statistik sampel rata-rata. Ini juga ada dua sampel rata-rata X1 dan X2. Rata-rata populasinya tadi ada 2, Y1 dan Y2. Jika sampel yang diambil dari populasi ke-1 berukuran N1 dan simpangan baku S1 dengan rata-rata X1 dan sampel yang diambil dari rata-rata populasi kedua N2, simpangan bakunya S2 dengan rata-rata X2, maka titik taksiran selisih rata-rata itu juga Y1, Y2 adalah X1 dan X2. Untuk sampel besar, yaitu N1 lebih besar dari 30 dan N2 lebih besar dari 30 di sini, berarti rumusnya itu menggunakan Z alpha per 2 ya. Selisih antara X bar 1 kurang X bar 2 dikurangi dengan Z alpha per 2 dikali akar theta 1 kuadrat dibagi N1 tambah akar theta 2 kuadrat dibagi N2. Dan batas sebelah kanannya, selisih X1 dan X2 plus Z alpha per 2 kali theta kali akar theta 1 kuadrat dibagi N1 plus theta 1 2 kuadrat dibagi N2. Jadi di sini untuk sampel lebih besar ini rumusnya sama ya. Hanya saja kalau misalnya simpangan baku dari populasinya tidak diketahui, ini pakai simpangan baku rata-rata ya. Atau simpangan baku sampel yang lambangnya S1 kuadrat. Demikian pun kalau misalnya sampel kecil, ini sebetulnya pada dasarnya rumusnya sama, hanya pengali dari simpangan bakunya itu bukan Z alpha per 2, yaitu pakai theta alpha per 2. Dan kalau tidak diketahui, ini juga pakai simpangan baku untuk yang rata-rata. Jadi rumusnya sebetulnya pada dasarnya sama, hanya berganti simpangan baku populasi diganti dengan simpangan baku rata-rata ya. DF-nya di sini jangan lupa untuk T itu pakai nilai DF, itu N1 plus N2 dikurangi 2 nilai DF-nya. Pada saat melihat tabel. Nah, contoh soal, misalnya seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap daya tahan dua jenis barang yang fungsinya sama. Barang X memiliki rata-rata daya tahan di sini 4.500 per jam dan varian 90.000 per jam, sedangkan barang Y memiliki rata-rata daya tahan 3.800, simpangan baku 200. Apabila diambil dari masing-masing jenis barang itu 150 unit, maka tentukan selisih rata-rata daya tahan kedua barang tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Berarti N-nya diketahui itu NX 150, NY juga 150 ya. Karena masing-masing X bar-nya 4.500, Y bar-nya 3.800. Simpangan bakunya itu 90.000 dan 40.000. Yang X 90.000, yang Y 40.000. Dan untuk simplifikasi 95%, di sini kita tabel Z-nya 1 minus alfa nya berarti 95% ya, 0,95 dibagi 2, 0,475. Kita lihat yang mendekati nilai 0,475 itu nilai Z alpha per 2-nya 1,96. Ini kita menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus, ini diselisihkan 4.500 dan 3.800, ini kita hitung 1,96 kali akar 90.000 dibagi 150 karena dikuadratkan plus 40.000 dibagi 150. Jadi antara 642 sampai 757,7 jawabannya, 642,299. Nah, untuk proporsi ya. Untuk proporsi tadi kalau tadi selisih rata-rata, untuk selisih proporsi ini kita gunakan juga selisih proporsi ya. Ini juga diketahui ada P1 dan P2, N1 dan N2. Ini selalu pakai tabel set, tapi bisa juga mungkin ada tabel T. Tabel T DF-nya N1 plus N2 minus 2-nya.
Jadi pada dasarnya sama, hanya rumus daripada pengali untuk simbangan bakunya ini Pi kali 1 minus Pi atau X per N kali 1 X per N dibagi N1. Ini yang X2 bagi N2 kali 1 minus X N2 ya, per N2 seperti itu. Jadi bisa 1 minus Pi kali 1 per N1 tambah 1 per N2 dan sebagainya. Untuk sampel kecil, pakai T alfa per 2. Contoh soalnya, sebuah sampel random dari produk makanan perusahaan A sebanyak 200 buah diambil pasaran bebas, ternyata didapat 20 diantaranya adalah cacat. Berarti X-nya 20. N-nya itu pertama 100. N kedua 250 di sini sama jenisnya. Dan itu 25 cacat. Ini X2 25. Persediaan interval 95%, berarti cat alfa per 2 1,96. Kita masukkan ke rumusnya. Di sini 20% dikurang 25% ya, sebagai selisih proporsi. Jadi dapat selisih Pi1 dan Pi2 itu di antara 1,3% sampai 18,6%. Refleksi NHK Ice itu care dan excellent. Ya, Tuhan itu berkepanjang sabar dan kasih setianya melimpah ya, mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jadi selalu ada setiap hukuman, walaupun di kesalahan itu ada hukumannya walaupun diampuni. Kasihan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini harus engkau perhatikan, harus engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, dan perjalanan, berbaring, dan bangun, untuk mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang dahimu. Harus engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Penaksiran peduga selisih posisi dan selisih rata-rata, jadi ada perbedaan secara rata-rata dan proporsi antara Allah dan manusia. Maka dari setiap kebaikan dan pengampunan Allah tetap ada hukuman jika manusia berbuat salah, sesuai dengan penaksiran, kelebihan, dan kebaikan dibanding kedudukan yang telah dibuat. Jadi ada timbangannya lebih banyak mana antara kebaikan dan keburukan yang kita buat ya. Dan motivasi dibalik tindakan kebaikan itu betul-betul murni dari hati nurani kita juga di sini. Jadi terlihat ada sifat pro dan kontra Allah. Walaupun ia penuh kasih dan sabar yang mengampuni, tapi tidak membiarkan tiap kesalahan kita buat bebas dari hukuman. Bahkan kesalahan orang tua akan ditanggung oleh anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Minta ampun dari sisa keturunan dan berusaha memperbaiki kesalahan yang di masa lalu telah orang tua buat agar tidak terulang oleh keturunan anaknya pada masa sekarang. Misalnya waktu itu orang tua saya misalnya di universitas yang sama di Maranatha, dia nggak berhasil lulus padahal sudah punya beberapa semester ya, walaupun dengan program studi berbeda teknik elektro gitu ya. Tapi saya berusaha untuk tidak mengulangi sejarah yang sama, jadi kuliah di tempat sama, lulus sampai S1 dan bisa lebih tinggi dari pendidikan orang tua saya yang sebelumnya ya. Jadi inilah perlu pemahaman kasih Allah atau mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan akal budi. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan, senantiasa setiap waktu dan mengajarkan berulang-ulang pada anak-anak kita dimulai pada saat tidur. Oke, sekian dan terima kasih.